Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospeknya esok, kita sudah bersama dengan Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Mas Rudi, kita lihat bahwa hari ini IHSG ditutup melemah ya, ke level 0,19% lebih begitu tadi ya, kalau kita lihat levelnya 6.289, koreksi kalau saya salah, dan Asia juga melemah. Apa sebenarnya yang bergerak di bursa hari ini? Oke, kalau kita lihat memang saat ini cukup banyak ya sentimen negatif yang untuk dari tidak hanya di IHSG tapi juga untuk dari regional. Memang disebabkan dari mulai ada sentimen-sentimen atau bisa dikatakan memanasnya hubungan bilateral antara US dan juga China yang memang kalau kita lihat saat ini lebih kepada dari perdagangan kedua negara tersebut. Selain itu juga untuk dari beberapa katalis negatifnya juga kalau kita lihat adanya rencana dari Joe Biden sendiri untuk mengeluarkan stimulus kurang lebih 3 triliun US dollar untuk dari US sendiri. Itu yang memang menjadi kekhawatiran adanya dari US Treasury yield-nya kembali meningkat. Itu juga yang akan membuat dari para investor yang tadinya sudah mulai memasuki dari IHSG kita untuk kembali ke Amerika sendiri. Lalu juga untuk dari pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang tadi Bu Sri Mulyani sudah sampaikan, itu akan masih berada di teritori negatif di level 0,1 sampai dengan 1%, Mbak Poppy. Oke, baik. Kita lihat industri dasar juga ikut melemah. Ini apa yang mempengaruhi sebenarnya, Mas Rudi? Ya, untuk dari industri dasar sendiri memang sejalan ya dengan dari ekspektasi bahwa ekonomi belum bisa bertumbuh secara signifikan. Itu yang memang menyebabkan dari saham-saham dari industri dasar, kalau kita lihat hari ini pertumbuhannya mengalami pelemahan, di mana memang sektor tersebut sangat relate sekali dengan adanya pertumbuhan dari ekonomi sendiri, Mbak Poppy. Oke. Baik, rekomendasi Anda mungkin untuk industri dasar seperti apa dalam minggu ini? Oke, untuk dari minggu ini lebih baik untuk melihat dulu ya perkembangan yang ada seperti apa sambil menunggu kemungkinan apakah adanya relaksasi atau dari sentimen stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah, yang dimana biasanya pada bulan-bulan ini memang lebih banyak dari adanya sentimen stimulus yang memang menggerakkan dari suatu sektor, Mbak Poppy. Oke, artinya kalau misalnya industri dasar ini kembali melemah begitu ya, ini investor seperti apa ini reaksinya? Apakah nanti akan lebih banyak tidak memilih saham-saham atau dari industri dasar atau seperti apa? Oke, untuk dari para investor sendiri tentu akan wait and see terlebih dahulu ya, karena memang saat ini juga musim dari rilisnya laporan keuangan 2020, di mana memang kalau kita lihat saat ini beberapa sektor sudah mengeluarkan dari rilis kinerjanya, di mana untuk dari sektor industri sendiri salah satunya seperti ICBP memang itu sudah mulai mengeluarkan dari rilis kinerjanya sendiri. Dan di mana memang investor tentu akan melihat dari rilis kinerja dan juga kemungkinan apakah ada sentimen dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah atau tidak nantinya, Mbak Poppy. Oke, untuk dividen besar ini kan BMRI bagi-bagi dividen besar ya, kemudian juga ICBP meraih laba. Rekomendasi Anda untuk dua emiten ini seperti apa, Mas Rudi? Oke, untuk dari Bank Mandiri sendiri saya melihat masih cukup positif ya untuk di 2021 ini, di mana memang untuk dari perbankan sendiri katalisnya adalah di bank digital, di mana memang kalau kita lihat Bank Mandiri salah satu bank big caps yang juga memiliki digitalisasi yang cukup kuat. Sementara untuk dari ICBP salah satu emiten yang bisa dikatakan cukup bertahan walaupun ada ekonomi yang melemah, di mana memang kekuatan dari produknya sendiri itu yang menyebabkan laba yang diraih di 2020 masih bisa dikatakan cukup menarik, sehingga memang untuk dari ICBP tidak mengherankan dalam beberapa pekan ini tetap mengalami pertumbuhan harganya, Mbak Poppy. Oke. Untuk rekomendasi jangka menengah misalnya saham-saham big caps, kemudian juga yang berada di bawahnya seperti apa menurut Anda untuk jangka menengah ini? Karena kan kuartal 1 sudah mau berakhir dan kita mau memasuki kuartal 2, apa yang bisa direkomendasikan untuk kuartal 1 ini?
Oke, saya melihat masih untuk di saham-saham blue chip ya, khususnya untuk dari perbankan dan juga untuk dari sektor telekomunikasi, di mana memang dua sektor tersebut saat ini sebenarnya tidak terlalu terkena dampak dari adanya penurunan ekonomi. Di mana memang kalau kita lihat meskipun dari raihan kinerja di 2020 kemarin tidak baik ya untuk di sektor perbankan, namun adanya dari digitalisasi sendiri itu yang memang berpotensi untuk memperkuat kinerja khususnya perbankan di 2021. Sementara untuk dari sektor telekomunikasi sendiri, dengan bertumbuhnya dari traffic penggunaan data sendiri, itu akan memperkuat dari kinerjanya di 2021, Mbak Popi. Sehingga memang untuk dari jangka menengah, jangka pendek, ataupun jangka panjang, dua sektor tersebut saya rasa masih cukup kuat. Baik, rekomendasi Anda untuk esok seperti apa? Oke, untuk dari ISG sendiri memang akan masih mencoba konsolidasi dengan regional ya, di mana memang untuk dari pergerakan ISG akan berada di rentang level 6160 sampai dengan 6400. Dan di mana memang kalau kita lihat saat ini sambil menunggu rilis-rilis kinerja emiten lainnya, level-level tersebut bisa diperhatikan untuk dari support resisten ISG sendiri, Mbak Popi. Baik, saham-saham rekomendasi yang bisa Anda rekomendasikan untuk para investor mungkin untuk pekan ini? Oke, untuk dari pekan ini saya melihat untuk dari 3 emiten yaitu adalah Akra, lalu juga Eses dan juga Adaro. Untuk Akra sendiri memang sempat mengalami pelemahan disebabkan dari harga oil sendiri. Namun seiring dengan perbaikan kinerja dan juga dari dividen yang kemungkinan akan didistribusikan, itu akan memperkuat dari sentimen harga untuk Akra sendiri. Sementara untuk dari S Hardware, kalau kita lihat meskipun memang masih ada PPKM mikro, namun untuk dari operasionalnya sudah mulai pulih, sehingga memang untuk dari kenaikan harganya kami lihat berpotensi untuk meningkat pada pekan ini, dan juga untuk dari Adaro sendiri seiring dengan harga dari komoditasnya yaitu batu bara yang bisa dikatakan cukup stabil, sehingga memang adanya potensi untuk Adaro menguat pada pekan-pekan ini, Mbak Popi. Baik, Mas Rudi terima kasih untuk analisanya.